Akhir-akhir ini lagi rame banget soal perang harga yang terjadi di marketplace dan juga platform social commerce. TikTok Shop. Jadi di video kali ini aku bakal bahas kenapa sebenarnya perang harga itu bisa terjadi dan kenapa susah banget untuk menghentikan perang harga. Terus aku bakal bahas dampak buruk untuk penjual dan juga pembeli. Yes, untuk pembeli juga ada dampak buruknya. Dan apa ada solusi untuk perang harga ini? Let's go! Nah, kenapa perang harga bisa terjadi? Singkatnya sih karena people are selfish dan mau menang sendiri. Tapi yang ada malahan ujung-ujungnya merugikan dirinya sendiri. Nah, kok bisa? Nah, biar kamu gampang ngerti, aku jelasin pakai perumpamaan cerita ya. Nah, anggap nih ada kasus pencurian toko. CCTV-nya rusak dan gak ada saksi. Tapi polisi berhasil menangkap 2 orang tersangka. Anggap aja namanya Ayu dan Budi gitu. Nah, mereka dibawa ke ruang tahanan untuk diinterogasi secara terpisah. Nah, ada 3 kemungkinan. Ayu dan Budi itu bisa sepakat untuk sama-sama diem aja dan mereka bakal dikenakan 1 tahun penjara masing-masing. Atau mereka bisa menuduh temennya gitu. Jadi yang menuduh gitu ya, dia bebas, tapi yang dituduh kena 5 tahun penjara. Jadi kalau misalnya nih, Ayu diem aja, tapi si Budi menuduh Ayu, bilang katanya itu yang curi Ayu gitu. Berarti Budi bebas dan Ayu kena 5 tahun penjara. Atau mereka bisa saling nuduh, jadi Ayu nuduh Budi dan Budi nuduh Ayu gitu. Kalau gitu mereka berdua sama-sama kena 3 tahun penjara. Jadi kira-kira kemungkinannya itu seperti ini gitu. Sekilas kelihatan sepertinya yang paling oke adalah kalau Ayu dan Budi bisa kerja sama dan sama-sama diem. Karena masing-masing cuma kena 1 tahun gitu. Tapi yang sering terjadi adalah orang itu selfish dan pasti memikirkan dirinya sendiri. Kalau misalnya ada opsi untuk aku bisa bebas penjara, kenapa aku harus masuk penjara setahun? All I have to do adalah menuduh teman saya. Nah, tapi ujung-ujungnya malahan mereka saling menuduh dan akhirnya mereka sama-sama kena 3 tahun gitu. Ekspektasinya biar bisa bebas penjara dan menuduh temennya biar dia aja yang masuk penjara. Tapi yang ada malahan Ayu nuduh Budi, Budi nuduh Ayu dan akhirnya mereka sama-sama kena 3 tahun. Malahan lebih parah kan daripada mereka ikuti menghargai kesepakatan awal untuk sama-sama diem. Ekspektasinya mau menang sendiri karena dikira ada yang lebih menguntungkan, tapi yang ada malahan sama-sama kalah. Nah, kisah ini sebenarnya udah terkenal banget, namanya itu Prisoner's Dilemma, dan sering dipakai untuk menjelaskan masalah ekonomi di kehidupan nyata. Nah, cerita tadi bisa digunakan untuk menjelaskan kenapa terjadi perang harga, terutama untuk barang yang produknya itu mirip-mirip gitu. Jadi kalau misalnya kamu itu reseller, atau mungkin kamu jual produk yang kompetitornya itu udah banyak banget, mungkin kamu sendiri udah merasakan perang harganya. Mungkin awalnya semua seller sepakat menjual sesuai dengan harga pasar. Nah, tapi lama-lama pasti muncul nih seller yang selfish dan dia rasa dia mau merebut pangsa pasar yang lebih dengan cara membanting harga. Nah, awalnya mungkin dia merasa diuntungkan karena customer lari ke dia dan pedagang lain dalam tanda kutip dirugikan. Nah, tapi lama-lama pedagang lain juga nggak mau kalah. Mereka ikut banting harga. Akibatnya ya begitu, karena semuanya selfish, semuanya banting harga dengan harapan untuk merebut pangsa pasar, untuk menaikkan cuan mereka sendiri. Akhirnya malahan sama-sama banting harga, sama-sama marginnya tipis. Dan karena semua orang banting harga, ya competitionnya balik lagi ke titik awal gitu. Cuman kali ini lebih susah bersaing karena margin kamu tipis. Karena faktanya semakin banyak seller yang coba untuk merebut pangsa pasar dengan cara membanting harga, maka semakin rusak harga pasar dan akan makin susah untuk cuan di masa depan. Tapi tetap aja orang melakukan banting harga itu. Kenapa? Karena dalam jangka pendek lebih menguntungkan dan juga bisa jadi sebagai sebuah strategi survival saat semua seller lain pada banting harga semua. Oke, sekarang kita akan bahas perang harga yang kedua, yaitu produsen langsung ke konsumen tanpa melewati distributor atau reseller. Lebih parah lagi kalau si produsen menjual harga lebih murah dari reseller. Waktu itu ada yang tanya ke aku, kenapa sih supplier atau produsen itu bisa memakan reseller atau distributor dengan cara langsung jualan ke konsumen? Jawabannya simple,
it makes more money. Sebenarnya ada beberapa produk yang sebenarnya lebih cuan atau lebih enak dijual dari bisnis ke bisnis atau B2B. Nah, produk ini biasanya produk-produk tipe produk yang lebih kompleks dan untuk dijual ke customer itu butuh lebih banyak edukasi seperti software atau sistem. Nah, kalau misalnya kamu adalah distributor atau reseller produk seperti ini, kamu lebih aman dari kasus produsen bypass reseller. Kenapa? Karena biasanya untuk produk yang seperti ini, produsen males mengedukasi ke customer yang segitu banyak. Jadi dia lebih prefer untuk memelihara reseller yang lebih sedikit, biar reseller yang capek mengedukasi ke customer. Tapi untuk produk-produk yang lebih simple, lebih straightforward, dan sebenarnya langsung siap dijual tanpa perlu diedukasi kepada customer, itu sebenarnya lebih cuan dijual secara B2C atau business to customer kayak gitu. Dan biasanya ini produk retail seperti skincare, pakaian, baju. Jadi untuk produk-produk seperti ini, produsen tuh gampang banget untuk kegoda untuk jual langsung ke customer karena nggak usah banyak edukasi customernya. Atau bisa juga si produsen itu lagi punya ambisi untuk scale up bisnisnya dengan cepat gitu, tapi dia rasa distributor atau resellernya itu belum bisa keep up dengan ambisi mereka. Jadi distributor dan reseller belum bisa jualan sebanyak ekspektasi mereka gitu. Dan juga kalau misalnya produsen hanya mengandalkan reseller dan distributor, penjualan mereka itu kendalinya bukan di produsen, tapi ada di distributor dan reseller. Dan kadang mungkin reseller atau distributornya belum bisa memenuhi kuota atau ekspektasi yang diinginkan oleh produsen untuk ekspansinya. Akhirnya si produsen kegoda untuk ya terjun campur tangan sendiri langsung ke konsumen, dan terjadinya seperti ini gitu, seperti di tabel ini gitu. Yang awalnya itu produsen cuan dan distributor itu juga cuan, si produsen kegoda untuk cuan ekstra karena buat dia nggak ada ruginya untuk langsung terjun ke konsumen, tapi untuk distributor of course rugi. Kalau gitu mungkin kamu mulai pikir, kalau memang produsen itu lebih enak jualan langsung ke customer, kenapa mereka rekrut reseller, kenapa mereka cari distributor? Nah, simpelnya untuk awareness dan pengenalan brand gitu. Karena biasanya nih kalau suatu brand itu baru mulai, dia butuh brandnya itu dikenal oleh banyak orang secara cepat. Dan salah satu cara terbaik adalah menggunakan reseller atau distributor yang banyak biar bisa dikenal oleh banyak orang dan kelihatan seperti banyak cabang gitu. Tapi ya seiring berjalan, karena satu hal atau hal lain gitu, biasanya produsen udah mulai kegoda untuk bypass reseller atau distributor, terutama kalau produknya itu sangat straightforward dan dengan gampang bisa langsung dijual ke customer tanpa banyak edukasi atau tanpa banyak modifikasi. Nah, biasanya produsennya mulai kegoda. Sebelum aku lanjut, kalau kamu rasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan subscribe biar kamu nggak ketinggalan tips jualan lainnya. Kalau dari tadi kan aku bahas dampak buruk perang harga untuk penjual kan, tapi aku juga mau bahas bahayanya untuk buyer atau customer. Waktu itu ada yang komen di YouTube aku, kenapa sih orang anti banget dengan perang harga? Kan bagus perang harga bikin harganya murah. Iya, itu yang sekilas kamu lihat gitu. Ingat, harga murah itu kamu hanya bisa menikmati dampaknya secara short term, tapi in the long term itu bisa merugikan seller dan juga buyer. Yes, buyer juga ikut dirugikan. Yang pertama, terbentuk mental untuk selalu cari harga yang termurah. Mungkin kamu pikir, loh bukannya that's a good thing, kita jadi hemat. Nah, hemat dengan selalu mencari harga yang termurah, itu dua hal yang berbeda guys. Kalau misalnya nih, kita selalu mencari harga yang termurah, apakah itu bisa menghemat in the long term gitu? Apakah itu selalu hal yang terbaik? Karena yang namanya ada barang, pasti ada harga gitu. Dan malahan kita jadi terbentuk mental yang sangat perhitungan soal harga, dan kita jadi susah melihat value. Dan ini mengakibatkan poin kedua, yaitu buyer jadi makin konsumtif. Gak realistis guys kalau kita itu berharap keluar harga yang paling murah banget, tapi kita ekspektasi kualitasnya itu bintang 5 gitu. Nah, kamu pasti pernah merasakan sendiri gitu. Pernah nggak kamu kegoda beli barang yang bener-bener murah banget, tapi dipakai 1-2 kali udah rusak dan akhirnya kamu harus beli lagi. Nah, kalau gitu makin boros kan? Apalagi nih kalau di situasi perang harga yang sangat-sangat ketat begini, gimana caranya biar si seller itu masih bisa cuan dengan harga yang udah sangat-sangat ditekan? Ya, kemungkinan besar dia akan mengurangi kualitas produk gitu. Yang ada produknya kualitasnya makin jelek, bahannya makin murah gitu, atau porsinya dikecilin
dikecilin gitu atau lebih sedikit gitu kan. Dan akhirnya dengan harapan untuk bikin customer lebih sering beli, karena kalau cepat rusak kan customer beli lagi gitu. Atau mungkin porsinya sedikit, customer beli lebih banyak kayak gitu. Dan akhirnya siapa yang jadi makin boros dan makin konsumtif? Customer. Demi menekan harga, seller akan menekan kualitas. Dan siapa yang mendapatkan barang-barang dengan kualitas jelek? Ya kita, customer. Ketiga, akan berdampak ke ekonomi secara keseluruhan. Kalau bisnis itu cuannya makin tipis, itu pasti akan efek ke siklus ekonomi dan juga kepada kamu sebagai seorang individu. Kamu spend money untuk belanja. Nah, uang yang kamu dapat itu, kamu dapat dari mana? Pasti kemungkinan besar kalau bukan dari gaji kantoran, ya dari hasil bisnis kamu kan. Kalau kamu bisnis owner dan cuan bisnis kamu makin sepi, kamu sendiri bakal belanja nggak? Ya pasti kamu juga akan lebih hemat kan. Dan juga kalau kamu kerja kantoran, gaji yang kamu dapat itu datang dari mana? Dari perusahaan. Perusahaan dapat duitnya dari mana? Dari customer yang belanja sama dia kan? And you know what happens. Jadi kalau persaingan bisnis itu bisa lebih sehat, uang bisa lebih berputar dari bisnis ke karyawannya atau ke ownernya, dan mereka bisa belanja dan ujung-ujungnya masuk lagi ke bisnis lain, dan ini siklusnya terus diputar-putar. Oke, dari tadi kita bahas terus bahaya perang harga, dampak buruk perang harga, tapi ada solusinya nggak? Nah, jujur ini agak tricky ya, karena like I said gitu, kita mau bikin kesepakatan atau regulasi yang seperfect apapun, pasti akan muncul oknum-oknum yang selfish, yang mau menang sendiri dengan cara menurunkan harga. Dan akhirnya perang harga muncul lagi dan lagi karena everyone is fighting for their own survival. Tapi mungkin ada beberapa hal yang kita bisa lakukan mulai dari hal-hal yang kecil. Yang pertama, miliki mindset yang lebih value-centric, baik sebagai seller maupun sebagai buyer. Karena kamu harus tahu, kualitas barang itu pasti mengikuti harga. Kalau dalam dunia yang ideal dan semua orang itu lebih value-centric, bisnis-bisnis juga lebih ada modal untuk berinovasi, karena inovasi yang baik juga akan in turn akan meningkatkan kualitas hidup kita gitu, daripada bisnis-bisnis yang kepepet dan terus-menerus cut cost demi bersaing di persaingan dagang yang udah sangat-sangat ketat gitu. Dan biasanya kalau mereka cut cost, apa yang pertama mereka cut? Kalau bukan dari bahan baku, pasti tenaga kerja. Kedua, jadilah reseller yang lebih pintar. Meskipun it sucks dan aku juga ngerti perasaan kamu gitu. Kalau kamu adalah reseller yang hanya menjual ulang produk dari supplier tanpa memodifikasi apapun, kamu akan selalu ada resiko kalau si supplier atau produsen tiba-tiba suatu hari memutuskan untuk mau langsung jualan aja ke konsumen. Dan itu di luar kendali kamu. Dan kita juga nggak bisa sepenuhnya menyalahkan si supplier, karena bisa jadi dia membuat strategi itu demi survival dirinya sendiri gitu. Nah, tapi yang bisa kita lakukan adalah fokus pada apa yang dikendali kamu sebagai reseller gitu. Berikanlah value added saat kamu menjual ulang barang dari supplier. Mungkin kamu memodifikasi, mungkin kamu menambahkan sesuatu, kamu berikan value added. Tujuannya biar produk kamu itu agak berbeda sedikit, minimum ya, beda sedikit gitu dari si supplier atau si produsen gitu. Jadi biar kamu ada faktor pembeda gitu, dan kamu juga bisa lebih aman dari hal-hal yang di luar kendali kamu, seperti keputusan supplier atau perilakunya supplier atau mungkin perang harga. Kalau produk kamu ada perbedaannya daripada yang lain, kamu akan melatih customer kamu untuk melihat nilai kamu, value kamu, bukan hanya harga kamu. Karena kan kamu udah sadar seberapa capek jualan kalau perang harga dan harus hajar-hajaran diskon terus. Tapi mungkin kamu pikir, kalau gitu gimana caranya biar jualan aku bisa laku tanpa harus diskon terus ya? Nah, kabar baiknya aku udah share banyak banget tips yang gampang dipraktek di videoku yang ini, jadi nonton ya biar kamu bisa jualannya laku tanpa harus diskon terus. Thanks for watching dan sampai jumpa di video yang ini.